Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Yuningsi. Kali ini saya akan memaparkan bagaimana saya membuat rancangan pembelajaran untuk rubrik observasi kelas, di mana indikator yang dipilih adalah penerapan disiplin positif. Nah, di sini ada 3 fokus perilaku yang akan diobservasi oleh observer. Tiga-tiganya ini boleh kita pilih 1, 2, atau tiga-tiganya kita pilih. Kemudian kita akan masukkan di rancangan pembelajaran, yaitu perilaku yang dianjurkan gitu ya. Masing-masing perilaku ada 3 ya. Tuh, kita akan pilih. Nah, di sini karena saya sebagai guru biologi, maka saya akan membuat rencana pembelajaran ya. Kebetulan saya ambil untuk materi atau CP ya, capaian pembelajaran tentang sistem reproduksi manusia. Nah, karena di observasi ini ya, di observasi kelas ya, kita harus mengupload ya modul ajar atau rencana pembelajaran ya. Tapi saya lebih memilih LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Kenapa? Karena jelas ya, karena untuk 1 kali pertemuan, di mana LKPD ini sudah lengkap tadi dari identitas kita, kemudian ada tujuan pembelajaran, sumber pembelajaran, ada metode pembelajaran, kemudian langkah pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, kemudian sudah ada asesmen formatif, ada KKTP-nya juga, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran ya. Ini bisa, LKPD ini bisa dipakai untuk kurikulum merdeka dan juga kurtilas gitu. Nah, ini supaya memudahkan penampilannya, saya akan bagi 2 seperti ini supaya kita bisa melihat ini ya, kita bisa melihat. Ini belum dihapus ya. Oke, kita bisa melihat untuk perilaku ya yang diobservasi. Nah, ini sudah terlihat ya, ada 2 ya. Oke, kemudian kita akan lihat di sini ya. Ini LKPD-nya sudah lengkap. Nah, kita lihat di langkah pembelajaran ya, karena ini adalah tentang penerapan disiplin positif. Salah satunya adalah pembuatan kesepakatan kelas. Jadi pembuatan kesepakatan kelas itu kita buat ya pada saat di bagian langkah pembelajaran itu adalah di bagian pendahuluan ya. Kita boleh taruh di setelah mengecek kehadiran peserta didik, boleh. Kemudian atau setelah pemberian menyampaikan tujuan pembelajaran juga boleh gitu ya. Jadi yang jelas terdapat di bagian langkah pembelajaran. Kita taruh di setelah mengecek kehadiran ya. Nah, di sini kita tulis guru bersama dengan ini peserta didik ya. Dalam peserta didik, guru bersama. Nah, kita tulis guru bersama dengan peserta didik membuat kesepakatan kelas ya. Oke. Nah, ini kita buat bersama-sama dengan peserta didik, kita merahkan ya. Ya, tapi ini kita merahkan, tapi ini merupakan tahapan bahwa kita itu melaksanakan disiplin positif, yaitu membuat kesepakatan kelas, tapi belum masuk ke perilaku yang diobservasi. Oke, kemudian sudah di sini kita lihat bahwa fokus perilaku yang diobservasi adalah guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya, maka kita akan melakukan refleksi. Nah, ini biasanya refleksinya kan setelah kegiatan inti sudah dilaksanakan gitu ya. Kemudian kita akan melakukan refleksi. Nah, biasanya ini dilakukan pada penutup gitu ya. Yang pertama, pada penutup kan kegiatan yang pertama adalah meresume ya, melakukan kesimpulan gitu ya, membuat kesimpulan bersama gitu ya. Kemudian refleksi ini kan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksi pembelajaran pada hari ini gitu kan. Nah, pada saat refleksi ini kita lihat, kita tulis ya, guru
mengajak peserta didik, ya, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu pada kesepakatan kelas. Jadi kita minta pendapat, kita meminta peserta didik itu melakukan refleksi kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati tadi di awal, apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Nah, seperti itu ya. Boleh misalnya pertanyaannya boleh ditulis ya, kesepakatan kelas yang sudah dibuat di awal, pembelajaran, apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Jangan apakah sudah dilaksanakan gitu ya. Nah, ini pertanyaannya boleh. Ini adalah kita tulis di sini observasi perilaku yang pertama. Ini pertanyaannya. Kemudian yang kedua kan guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika. Guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Nah, di sini kita tulis juga di sini adalah observasi perilaku pertama. Nah, ini di sini boleh kita tulis ya. Kita tulis di sini perilakunya ya, memberikan kesempatan perwakilan kelompok atau kelas ya, untuk mengungkapkan refleksi kesepakatan kelas, pelaksanaan kesepakatan kelas ya, pelaksanaan kesepakatan kelas. Nah, ini perilakunya. Kemudian yang ketiga bersifat adaptif ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengubah, misalnya memberi kesempatan untuk mengubah kesepakatan kelas gitu ya, boleh kita tambahkan untuk yang ketiga. Saya pilih yang kedua ini ya. Nah, ini. Jadi ini misalnya kita kasih warna merah gitu ya, merah. Nah, ini yang pertanyaannya boleh kita hitamkan atau boleh warna lain, misalnya biru. Nah, ini perilakunya juga kita warna biru gitu ya, hanya untuk memudahkan saja sih Bapak Ibu ya ini. Nah, kemudian itu kan observasi perilaku yang pertama. Nah, yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi di sini ada 3 pilihan, guru memberikan pujian atau memberikan penguatan positif dengan beragam cara. Jadi setelah tadi peserta didik itu ada yang mengungkapkan refleksi untuk kesepakatan kelas, ternyata mereka melakukan dengan baik, maka kita akan memberikan pujian gitu. Misalnya kita tulis guru memberikan pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Atau misalnya Bapak Ibu ingin memilih yang
memberikan penguatan positif. Jadi kalau penguatan positif itu umpan balik ya, bisa dalam bentuk pujian, apresiatif dan dorongan gitu ya. Wah bagus, itu pujiannya. Kemudian mari kita selalu akan melaksanakan kesepakatan kelas ya gitu. Nah itu dorongan gitu ya. Misalnya jadi memberikan pujian boleh, kemudian umpan balik juga boleh. Nah ini saya pilih satu saja ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menuliskan 2 juga nggak apa-apa. Jadi selain pujian juga ada umpan balik, atau misalnya saya tulis ya. Ini kita tulis observasi perilaku 2 gitu ya. Atau misalnya kita akan memberikan umpan balik juga, guru memberikan penguatan positif dengan beragam cara, misalnya cara pujian ya, cara memberikan dorongan gitu ya. Nah ini juga observasi perilaku 2 gitu ya. Nah ini perilakunya guru memberikan umpan balik ya, setelah perwakilan peserta didik mengungkapkan refleksi kesepakatan kelas itu ya. Nah ini kita bisa merah-merahin, ini untuk yang perilakunya, kemudian yang itu cukup biru juga boleh. Nah seperti ini. Kemudian untuk perilaku yang ketiga, di sini guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi. Jadi kalau misalnya terjadi pelanggaran pada kesepakatan kelas, di sini ada restitusi di mana 3 ini harus bisa dilakukan. Itu ya, bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita ketik saja guru membantu peserta. Kita ketik aja ya, guru membantu peserta didik menyadari konsekuensi dari perilaku melanggarnya. Kemudian yang kedua, guru mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku melanggarnya. Kemudian guru memberikan dukungan pada peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya. Oke. Kenapa kita pilih observasi, kita ketik ya, observasi perilaku 3. Oke. Kenapa kita pilih 3-3-nya? Karena memang untuk segitiga restitusi ini 3-3-nya harus ada ya. Jadi kita menyadarkan, kemudian mendengarkan dulu, memvalidasi ya, mendengarkan dulu alasannya kenapa, kemudian kita juga memberikan dukungan untuk perbaikan gitu ya. 3-3-nya harus dilaksanakan. Jadi hal ini terjadi kalau misalnya pada saat refleksi gitu ya, pada saat refleksi ada peserta didik atau perwakilan dari peserta didik atau kelompok mengutarakan bahwa ada semacam pelanggaran gitu. Misalnya kesepakatan kelas di awal adalah tidak boleh menggunakan HP di luar kepentingan untuk pembelajaran. Maka ternyata ada siswa nih, ada murid nih yang melakukan seperti itu. Itu kan pelanggaran. Jadi diungkapkan, dan di situ nanti kita akan tanyakan gitu ya, konsekuensinya apa nih kalau melanggar menggunakan HP tidak sesuai dengan
menjawab dengan pembelajaran gitu ya. Kemudian kita akan tanyakan sudut pandang dari peserta didik tersebut yang melakukan pelanggaran. Kemudian kita akan memberikan dukungan kepada dia untuk memperbaiki perilakunya gitu ya. Nah ini kalau misalnya memang terjadi pelanggaran yang lebih gede lagi atau lebih besar lagi, maka kita bisa lakukan restitusi ini di luar jam pelajaran gitu ya, dengan melakukan coaching gitu ya, untuk menyelesaikan restitusi ini. Kalau tidak ya di dalam pembelajaran saja gitu ya. Oke, nah ini kita akan tulis perilakunya adalah restitusi ini, ketiga tahapan di atas dalam kurung restitusi dilakukan setelah perwakilan dari peserta didik mengungkapkan refleksi kesepakatan kelas dan terdapat pelanggaran. Jadi semisal tidak ada pelanggaran, maka ketiga ini tidak dilakukan. Kita bilang aja ke observer atau kepala sekolah yang mengobservasi kita bahwa tidak ada pelanggaran untuk kesepakatan kelas, karena kesepakatan kelas dilaksanakan dengan sangat baik dan benar gitu ya. Jadi yang guru yang ketiga ini, yang observasi perilaku yang ketiga ini adalah kondisional aja gitu. Kalau memang kita akan melakukan pembelajaran itu dengan senatural mungkin gitu ya. Kalau memang ada pelanggaran, maka kita lakukan restitusi ini. Kalau tidak, ya sudah, kita tidak perlu memaksakan untuk ada gitu, seperti itu ya. Nah, berarti selesai deh gitu ya. Jadi di tahapan penutup ya, pada tahapan refleksi ini ternyata kita akan melaksanakan 3 perilaku yang akan diobservasi, yaitu pada penerapan disiplin positif. Ketiga-tiganya sudah kita lakukan. Jadi nanti pada saat persiapan observasi kita pilih 3-tiganya gitu ya. Berarti nanti bisa dicantumkan ketiganya seperti itu. Nah ini nanti kemudian selesai ya. Oke, jadi beginilah tadi, demikian tadi pemaparan bagaimana saya membuat LKPD sebagai rancangan pembelajaran dalam observasi kelas, pengelolaan kelas, platform Merdeka Mengajar (PMM), yaitu pada indikator penerapan positif gitu ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Kita tetap semangat untuk bisa memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.